Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beban bergerak dan garis pengaruh. Kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Dalam perencanaan struktur, sebelum analisisnya selalu meninjau beban-beban yang bekerja pada struktur. Di Indonesia, informasi mengenai pembebanan untuk setiap jenis struktur telah dituangkan dalam peraturan-peraturan antara lain. Yang pertama, peraturan muatan jembatan jalan raya. Kedua, peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung. Dan peraturan skema beban ganda jembatan jalan rel Indonesia. Sebenarnya, peraturan-peraturan ini sudahlah sangatlah usang, sehingga saat ini sudah ada standar atau peraturan yang diperbaharui untuk menyempurnakan peraturan-peraturan tersebut. Antara lain, peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung ini sudah diperbaharui ke dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI tahun 2013 mengenai peraturan pembebanan minimum untuk gedung. Kemudian peraturan-peraturan yang lain juga sudah diperbaharui dalam rentang waktu per 5 ataupun per 10 tahun sekali. Di Indonesia rata-rata masih dalam rentang waktu 10 tahun sekali diperbaharui, sedangkan di luar negeri, contohnya di Amerika yang menjadi acuan kita dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia, kira-kira 3 atau 4 tahun sekali peraturan mereka diperbaharui. Kemudian, berdasarkan sifatnya, beban struktur dapat dikategorikan sebagai berikut. Sudah pernah juga saya singgung macam-macam beban struktur dalam mata kuliah yang lain, ataupun saya pun juga sudah sering menyampaikan. Di sini kita ulas sedikit, bahwasanya ada beban mati, kemudian ada beban hidup, kemudian ada beban gempa, ataupun beban angin, yang mana pembebanan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Pembebanan Indonesia tahun 2013 itu. Nah, kita bahas sebentar mengenai beban mati ialah semua beban yang diakibatkan oleh berat sendiri struktur atas unsur-unsur lain yang terikat secara permanen pada struktur. Besar dan kedudukannya dianggap tetap. Saya rasa malah terlalu teoritis. Gampangannya adalah beban mati itu terdiri dari dua, yaitu berat sendiri dari struktur bangunannya, balok, kolom, plat lantai, ataupun yang lainnya yang merupakan struktur bangunan itu sendiri, dan beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu adalah beban mati yang merupakan tambahan dari beban-beban seperti plat lantai, kemudian barang-barang yang tidak bisa dipindahkan atau bergerak. Jadi, beban mati itu saya pertegas kembali ada dua, yaitu berat sendiri, struktur bangunan, dan satunya adalah beban mati tambahan. Kemudian ada beban hidup. Beban hidup itu gampangannya adalah manusia, kursi meja, jadi beban dalam sebuah bangunan yang bergerak atau bisa dipindahkan. Kemudian ada beban gempa. Kita tahu beban gempa bergerak dari dalam tanah, merambat ke bangunan. Sedangkan beban angin ada juga yang harus kita tinjau, yang mana beban angin itu sendiri
biasanya dimasukkan ke dalam struktur yang ringan seperti kuda-kuda, baja, kuda-kuda kayu, bambu, tetapi kalau kuda-kuda beton tidak perlu dimasukkan beban anginnya. Kemudian struktur gedung sendiri pun kolom, balok, plat lantai apabila memang secara keseluruhan komponen struktur bangunan itu terbuat dari bahan yang ringan seperti baja, kayu, bambu, dan sejenisnya, tentu beban angin juga dimasukkan. Kecuali kalau memang struktur bangunan itu terbuat dari beton ataupun struktur berat lainnya, beban angin tidak perlu dimasukkan. Ada juga beban kendaraan apabila memang kita meninjau dalam struktur jembatan ataupun struktur yang dikenai kendaraan. Kendaraan pun sendiri bisa kendaraan ringan, sedang ataupun berat yang bisa dikelompokkan ke dalam situ, seperti halnya kereta api masuk ke dalam kelompok kendaraan berat. Dan pada prinsipnya juga kendaraan itu pun sendiri ketika berjalan akan menimbulkan getaran dan juga beban yang berbeda. Contohnya saja apabila kendaraan roda 2 tentu bebannya hanya terpusat pada 2 rodanya karena tumpuannya berupa 2 roda. Apabila kendaraan mobil katakanlah 4 roda maka terpusat ke dalam 4 roda. Apabila kereta api tentu rodanya akan semakin banyak, lokomotifnya sendiri pun dan juga gerbong pun banyak rodanya maka akan terpusat ke banyak roda. Baik, itu merupakan pendahuluan mengenai beban bergerak dan garis pengaruh. Kita langsung masuk ke lebih khusus lagi mengenai beban bergerak. Beban bergerak harus diperhatikan dalam perencanaan struktur, terutama pada jembatan. Sehingga dalam analisis dapat ditentukan pengaruh kedudukannya terhadap tegangan maksimum yang mungkin terjadi. Beban yang melintas pada struktur dapat berupa, pertama, beban orang, baik yang berupa berat sendiri sebagai beban titik maupun sekelompok orang sebagai beban terbagi merata. Kedua, beban kendaraan yang merupakan rangkaian dari berbagai beban titik yang besar di jarak yang tertentu. Beberapa jenis beban kendaraan antara lain pada jalan rel, seperti ini lokomotif, rodanya sendiri katakanlah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di setiap roda itu menopang beban dari lokomotifnya sendiri. Di lokomotifnya sendiri pun ada beban mati, yang mana merupakan beban mati berat sendiri si lokomotif, beban mati tambahan, kemudian ada beban hidup, ada beban angin yang menerpa si lokomotif. Itu dijadikan beban titik P di setiap rodanya dengan jarak tertentu. Kemudian apabila gerbong tentu akan sedikit berbeda dikarenakan asumsinya merupakan beban terbagi rata. Ini contohnya pada jalan rel, kemudian kita bisa melihat yang kedua pada jalan raya. Tentu yang melintasi jalan raya bukanlah kendaraan seperti kereta api ataupun pesawat karena sudah mempunyai track-nya sendiri ataupun landasan ataupun lintasannya sendiri, dan sebuah jalan raya pun terbagi menjadi beberapa kelas, tidak bisa serta-merta semua kendaraan masuk ke dalam jalan raya. Contohnya saja jalan raya kelas lokal
Lokal itu maksudnya adalah jalan yang menghubungkan antar desa, contohnya seperti itu. Tentu kendaraan berat seperti trailer pengangkut bahan-bahan ataupun material yang berat dan kendaraan yang beroda banyak tidak boleh melintas di situ. Beda apabila jalan arteri itu seperti ring road, jadi lingkar luar, tentu kendaraan apapun, beroda banyak, trailer pun bisa masuk ke dalam jalan itu. Dan ada juga jalan pengumpul itu di bawahnya arteri, tapi di atasnya lokal. Jadi seperti jalan yang menjadi jalan perkumpulan dari jalan-jalan lokal, yang mana jalan pengumpul itu sendiri nanti saling berkumpul masuk ke dalam jalan arteri. Jadi berada di perantara antara jalan lokal dan juga jalan arteri. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya saja bahwasanya kendaraan mobil rodanya ada 4. Ini katakanlah box mobil ya. Rodanya ada 4, depan, belakang, kanan, kiri, dengan jarak tertentu. Asumsinya roda depan menopang sekian ton, roda belakang sekian ton. Ini baru yang samping kiri, yang samping kanan, katakanlah yang ini. Kemudian ini sendiri katakanlah sebagai beban gandar truk atau mobilnya. Jadi berat si sendiri ataupun beban-beban yang ada ataupun beban-beban yang ditopang oleh si truk atau mobilnya. Belum lagi beban rodanya sendiri harus kita masukkan juga. Kemudian apabila kendaraan trailer, truk pengangkut alat berat ataupun yang lainnya, tentu rodanya akan semakin banyak, ada yang 8 atau 12 dan yang lainnya. Bebannya sendiri harus dihitung, katakanlah seperti ini. Kemudian berat mesin juga, berat mobil harus kita, berat roda maksud saya harus kita masukkan, berat mesin dan juga berat roda harus kita masukkan ke beban titik di setiap rodanya itu. Kira-kira seperti itu pembebanan dalam beban bergerak, entah itu kendaraan beroda 2, mobil, ataupun kendaraan kereta api, kira-kira seperti itu konsep dasarnya. Nah, apabila kita sudah mengetahui beban bergerak itu besarnya berapa, belum tentu atau belum cukup untuk menjadikan sebuah kesimpulan analisis dalam perencanaan jembatan contohnya. Karena kita harus memperhitungkan garis pengaruh. Seperti pada judul kita, beban bergerak dan garis pengaruh. Tapi saling berkesinambungan, beban bergerak kita gunakan untuk menghitung garis pengaruh. Kita masuk dalam garis pengaruh, teorinya dulu. Suatu rangkaian beban yang melintas di atas suatu struktur, kedudukannya selalu berubah, sedang besar dan arahnya telah tertentu. Kedudukannya yang selalu berubah berakibat pada setiap tampang struktur. Untuk membantu menentukan bagian struktur yang mengalami keadaan kritis atau tegangan maksimum, oleh suatu komposisi tertentu dari beban bergerak digunakan diagram garis pengaruh. Ini teorinya ya. Jadi intinya, apabila kendaraan mobil ini, katakanlah mobil yang kita asumsikan,
bergerak menuju jembatan dari titik A ke seberang titik B, melintas di atas jembatan tersebut. Ketika beban ataupun mobil itu bergerak melintas, itu dinamakan beban bergerak. Nah, kita perlu tahu akibat atau apa yang ditimbulkan dari beban bergerak itu, si mobil itu terhadap lintasan si jembatan. Kita harus meninjau per berapa meter sekali agar kita tahu grafiknya atau diagramnya seperti apa. Nah, diagramnya itu dinamakan garis pengaruh. Dari titik atau ujung jembatan A sampai ujung jembatan B, sampai si mobil itu keluar dari lintasan jembatan, kita harus perhitungkan semua. Ketika ditemukan, contohnya di tengah bentang jembatan itu ternyata terjadi tegangan maksimum, yang nanti ternyata melebihi dengan tegangan yang diizinkan, nah itu tentu akan sangat berbahaya, dikarenakan konsep dalam perancangan, tegangan maksimum tidak boleh melebihi dengan tegangan izinnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk dalam contoh perhitungannya agar lebih dapat kita pahami. Oke. Yang pertama mengenai contoh garis pengaruh reaksi tumpuan. Jadi, dalam contoh pertama ini merupakan jembatan ataupun balok yang diletakkan dalam dua tumpuan sederhana, tumpuan A dan tumpuan B. Tumpuan A ini merupakan sendi, tumpuan B merupakan roll. Oke. Kemudian di sini ada beban orang ataupun orang yang mau melintasi si jembatan ini dari tumpuan B ke tumpuan A. Katakanlah di tengah-tengah ini adalah parit dihubungkan B ke A menggunakan jembatan kayu ataupun kayu biasa saja, biar mudah dipahami. Balok kayu biasa. Dia berjalan menuju titik A, tentu dia merupakan beban bergerak, karena dia bergerak. Beban bergerak sendiri pun dinamakan beban dinamik ya, tapi kalau misalkan bebannya diam di situ, itu namanya beban statik, itu istilah lain saja. Ataupun beban dinamik itu bisa dikatakan beban bergerak ataupun beban yang berubah-ubah, sama saja. Gitu, balik ke sini. Bahwasanya katakanlah si orang ini di titik B, tepat di atas tumpuan B, dia belum melintasi sama sekali ke jembatannya dalam sepanjang bentangnya, baru di titik B, tumpuan B, atau dinamakan kedudukan pertama. Di kedudukan pertama, kita harus tetap memperhitungkan garis pengaruhnya semua bentang balok ini. Jadi, si orang ini ketika berada di titik B, pengaruhnya berapa besar sih ke semua bentang jembatan ini atau balok ini? Caranya seperti cara mencari reaksi, karena memang kita tujuannya mencari reaksi, tapi caranya sama seperti menghitung gaya-gaya dalam yang mungkin telah dipelajari di mata kuliah yang sebelumnya. Jadi, dalam mencari reaksi di
titik A dan juga titik B akibat si orang ini berada di titik B, berapa sih? Nah, ini sudah ada contohnya. Kita runtut saja dari atas ke bawah ya. Di kedudukan 1, si orang ini, saya ingin mencari reaksi di titik A, RAV, dan di titik B, RBV. Saya bisa memulainya untuk mencari RBV dulu, ataupun RAV dulu. Sama saja. Apabila di contoh soal ini, saya mencari RBV dulu. Caranya, ketika kita ingin mencari RBV ini, maka kita harus mengasumsikan sigma MA sama dengan 0. Jadi tumpuan di atau yang berlawanan dengan titik B, atau tumpuan lainnya dengan titik B. Karena kita ingin meninjau RBV, yaitu reaksi vertikal di titik B, maka kita harus mengasumsikan sigma momen di titik lain yang sama dengan 0. Karena tumpuannya hanya ada 2, A dan B, maka saya jadikan sigma momen A sama dengan 0 untuk mencari RBV-nya. Caranya, segala reaksi dan juga beban yang berada di luar titik A harus dimasukkan dan dikalikan jaraknya ke titik A tersebut. Jadi di luar titik A ada beban atau reaksi. Yang pertama RBV, dan yang kedua adalah beban si orang ini sendiri. Saya mencari atau saya ingin menggunakan RBV dulu untuk diaju ke titik A. Karena sigma momen A sama dengan 0, maka segala reaksi dan beban di luar titik A harus diaju ke titik A. Ini RBV dulu yang saya aju, RBV arahnya ke atas, kemudian tinggal dikalikan jarak dari titik B ini ke titik A. Jaraknya sebesar L. Jadi RBV kali L, perputarannya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Karena kenapa? Karena ini RBV-nya arahnya ke atas, jaraknya L ke sana, ke atas, jaraknya L ke sana, maka dia muter, porosnya di sini jadinya. Katakanlah asumsi saya. Dia ke atas, jaraknya ke sana, seperti jarum jam, porosnya di sini, muternya ke sana. Gitu ya. Apabila arahnya berlawanan jarum jam, putarannya berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Ini. Negatif RBV kali L. Oke. Kemudian, setelah atau selain RBV, di luar titik A ada beban manusia ini sebesar 1 unit beban yang kedudukannya berada di titik 1, di titik B, tepat di titik B. Caranya, beban orang ini kan beban gravitasi, makanya arahnya ke bawah. Beban orangnya arahnya ke bawah sebesar 1 unit beban. Si beban manusia ini arahnya ke bawah ditinjau ke titik A dengan jarak L. Ketika ini ke bawah, jaraknya L,
maka porosnya di sini, dia muternya berlawanan arah, searah jarum jam. Karena dia ke bawah, ini porosnya di sini, dia muter ke sana. Gitu ya. Ketika arahnya searah jarum jam, nilainya positif. Positif 1 kali L. 1 unit beban si berat manusia kali L. L-nya ini, jarak dari berat manusianya ini, dia berdiri sampai ke titik A. Kemudian kita lihat, selain RBV yang sudah kita tinjau, si beban manusia sudah kita tinjau, ada lagi beban di luar titik A, sudah tidak ada. Ini beban-beban manusia di titik 2, di titik 3 ini tidak kita masukkan karena kita baru menghitung yang kedudukannya di titik 1, si manusianya. Jadi hanya ada RBV dan juga manusia di titik 1 saja. Sudah tidak ada beban ataupun reaksi di luar titik A lagi. Ya udah, kalau sudah dimasukkan semua reaksi dan beban ditinjau ke titik A, langsung selesai persamaannya. Dengan persamaan matematika biasa, langsung kita cari saja nilai RBV-nya. Minus RBV kali L plus 1 kali L sama dengan 0. Nanti L-nya kan bisa dicoret-coret seperti itu, jadilah RBV-nya ketemunya 1. RBV-nya 1. Oke. Kemudian kita sekarang beralih untuk mencari RAV. RBV sudah, kita mencari RAV. Caranya bagaimana? Sama dengan cara yang tadi. Ketika kita ingin mencari RAV, maka kita harus meninjau sigma momen di tumpuan lainnya sama dengan 0. Karena hanya ada 2 tumpuan A sama B, maka untuk mencari RAV, maka sigma momen B-nya sama dengan 0. Ketika sigma momen B sama dengan 0, maka segala reaksi dan juga beban di luar titik B harus kita tinjau ke titik B. Di luar titik B ada reaksi RAV dan juga beban manusia sebesar 1 unit beban. Hanya 2 itu saja. Ya udah, tinggal kita tinjau saja ke titik B. Pertama, ini saya tinjau, bisa ini juga, silahkan. Yang penting keduanya ini masuk ke peninjauan sigma momen B sama dengan 0. Ini RAV, arahnya ke atas. Oke, tinggal dikalikan jarak ke titik B, yaitu sebesar L. Karena ini arahnya ke atas, jaraknya ke sana, maka porosnya di sini kira-kira, maka dia, si RAV, muternya searah jarum jam. Ketika searah jarum jam, maka nilainya positif. Positif RAV kali L. Oke? Karena positif tidak perlu dituliskan notasi positifnya atau plusnya. Kalau negatif kita tuliskan. Kemudian RAV sudah kita tinjau. Sekarang kita meninjau si beban manusianya ini. Beban manusianya tepat di titik B. Ketika tepat di titik B, padahal kita ingin meninjau sigma momen B sama dengan 0, titiknya sama, maka tidak ada jarak antara beban manusia ini ke titik B. Maka jaraknya 0. Bebannya 1 unit beban, 1. 1 kali 0 ya, beban kali jaraknya, 1 kali 0.
Karena 0 itu 0 karena tidak ada jarak antara si beban manusia dengan B, karena tepat di titik yang sama. Oke, setelah kita masukkan semuanya, reaksi dan juga beban di luar titik B, maka kita selesai persamaannya. Tinggal kita operasikan dalam persamaan dasar matematika ini, dapatlah si RAV-nya sama dengan 0. Oke. Begitu juga kita nanti meninjau kedudukan yang berikutnya. Karena yang kedudukan pertama ini sudah selesai, yaitu orang yang berada di kedudukan pertama ini mengakibatkan reaksi RBV-nya sebesar 1 unit beban, dan reaksi RAV-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin meninjau yang ketika orangnya sudah melintas ke jembatan dan dia berada di tepat di tengah jembatan, atau katakanlah sebesar X gitu ya. X-nya tidak diketahui, entah di tengah atau dimanapun dari jembatannya. Bisa dikatakan X gitu aja. Ketika orang itu melintas di atas jembatan dengan jarak X, itu dinamakan kedudukan kedua si orang ini. Nah, ketika dia berdiri di jarak X di tengah jembatan ataupun dimanapun dari jembatannya itu, efeknya ke RAV dan RBV berapa? Caranya sama dengan yang tadi. Saya kasih sedikit contoh agar tidak terlalu lama dalam pembahasan ini, sehingga kita bisa beralih ke pembahasan yang lain. Bahwasanya ketika kita ingin meninjau di sebuah kedudukan, nanti akan memberi efek ke reaksi tumpuannya. Karena tumpuannya ada dua, yaitu titik A sama tumpuan B, yaitu RAV sama RBV, maka kita harus menghitung RAV sama RBV-nya. Dengan cara sama seperti tadi, ketika ingin meninjau RBV-nya, kita harus mengasumsikan sigma momen A sama dengan 0. Ketika kita ingin menghitung RAV, kita mengasumsikan sigma momen B sama dengan 0. Gitu. Kemudian, bedanya dengan yang tadi adalah di sini notasi jaraknya tidak hanya dalam X saja, tapi tidak dalam L saja, tapi dalam X juga. Seperti ini. Saya kasih contoh yang ini. Ketika saya ingin mencari RBV ini ya, maka saya harus mengasumsikan sigma momen A-nya sama dengan 0. Yaitu segala beban dan reaksi di luar titik A harus ditinjau ke titik A. Hanya ada dua reaksi atau beban, yaitu RBV ini dan juga beban orang yang sudah berjalan di jembatannya. Sehingga reaksi RBV ini arahnya ke atas, kita tinggal kalikan jaraknya sebesar L ke titik A ini. Yaitu ini ya, masuknya di sini.
Karena dia RBV-nya ke atas, porosnya di sini, dia muter berlawanan jarum jam. Kemudian RBV sudah, ada beban orang yang berjarak X dari titik B atau berjarak L-X dari titik A. Kalau dari titik A ke titik orangnya sini kan sebenarnya L ini kurangi X. Ini. Jadi jarak dari titik A sampai ke orangnya adalah L-X. Sehingga ketika orangnya ini gravitasi, besarnya 1 unit beban, arahnya ke bawah ya kalau gravitasi, ditinjau ke titik A, maka katakanlah porosnya di sini, dia muter searah jarum jam. Maka nilainya positif di sini. Tidak usah saya tuliskan kalau positif. Kalau yang tadi negatif, karena berlawanan arah jarum jam, makanya dituliskan negatif ya. Kemudian sudah kita masukkan semuanya, reaksi dan juga beban. Sudah kita tutup persamaannya. Langsung kita lakukan perhitungan matematika biasa, didapatlah RBV sama dengan ini. Kemudian nanti caranya sama untuk mencari RAV, ditinjau sigma momen B sama dengan 0. Kemudian kedudukan 2 sudah selesai semua. Kita beralih ke kedudukan ketiga. Kedudukan ketiga sendiri juga mencari RBV sama RAV dengan cara yang sama. Ketika sudah dicari semua RAV sama RBV untuk ketiga kedudukan ini sama ini, kita tinggal gambarkan saja garis pengaruhnya. Ini sudah jadi garis pengaruhnya ya. Saya agak besar dikit. Ini di jembatannya. Oke. Ini titik A. Ini titik B. Ini asumsinya garis pengaruh yang diakibatkan oleh manusia tadi yang berdiri di titik B. Ketika manusianya berdiri di titik B, yaitu sama saja dengan dalam perhitungan tadi yang kedudukan pertama. Yaitu RBV-nya sama dengan 1, yaitu sama dengan 1 RBV ya. Ini sama saja RBV ini yang sini. Yang anak panah ke atas ini sama aja dengan RBV. Sedangkan RAV-nya sama dengan 0. Ini. 0. Sedangkan yang ini, yang kedudukan kedua, sejarak X dari titik B, besarnya ini. Dari ini tadi. Kemudian yang garis pengaruh kedua, ketika orangnya sudah berada di titik A. Nah, ini orangnya ya. 1 unit beban berada di titik A. Nah, RAV-nya nilainya sama aja kan kedudukan ketiga. RAV-nya sama aja dengan yang sudah kita hitung tadi, besarnya 1. Ini. Nah, di kedudukan ketiga, RBV-nya sama dengan 0. Ini, 0. Terus yang di kedudukan kedua sininya, nilainya ini. Ini ya. Jadi, sudah jadilah si garis pengaruh kita, baik garis pengaruh RBV dan juga garis pengaruh RAV. Prinsipnya sederhana tadi, jadi setiap beban yang bergerak dari ujung
ke ujung satunya harus ditinjau atau dicari reaksi setiap tumpuannya. Ketika dia bergerak atau dimulai bergeraknya di ujung B, maka kita harus mencari reaksi di titik A sama B. Ketika dia sudah berada di atau melintas di tengah atau berada di jembatannya, entah di tengah bentang atau sepertiga, seperempat, dan lain sebagainya di jembatannya, tetap kita menghitung reaksi di titik A sama reaksi di titik B. Kemudian ketika orangnya sudah berada di titik A, sudah melintasi si jembatannya tapi tetap berada di titik A, belum keluar sepenuhnya dari jembatannya, kita hitung RAV sama RBV-nya juga berapa. Baru kita buatkan diagram atau garis pengaruhnya. Nah, di sini ada tulisannya. Tadi belum saya jelaskan dikit mengenai ini. RBV di sini, notasi garis pengaruh RBV di sini bahwasanya bebannya si manusianya berada di titik B gitu ya. Makanya ditulis RBV. Sama yang saya jelaskan tadi, sebenarnya garis pengaruhnya berakibat orang di titik B. Atau garis pengaruh RBV sama saja. Jadi, garis pengaruh akibat orang berada di titik B atau garis pengaruh RBV itu artinya sama saja. Sama dengan yang ini, garis pengaruh akibat orang yang berada di titik A itu dinamakan garis pengaruh RAV, itu sama saja juga. Demikian, jadi kedua diagram ini, garis pengaruh akibat beban manusia di titik B sudah jadi, kemudian garis pengaruh akibat beban manusia di titik A juga sudah jadi. Seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan ke kondisi yang lainnya. Kalau yang tadi garis pengaruh reaksi tumpuan, yaitu balok sederhana yang diletakkan dalam dua tumpuan A sama B, sendirol, katakanlah di tengahnya parit seperti itu ya. Nah, sekarang balok sederhana dengan cantilever satu sisinya. Nah, seperti ini gambarnya. Oke. Jadi, di sini ada tumpuan A, tumpuan B, dan ujung bebas C. Tidak ada tumpuannya, tapi berupa ujung bebas. Nah, namanya cantilever itu adalah ini. Balok cantilever itu adalah ini. Oke. Ini ya. Cantilever itu adalah balok atau konstruksi yang menjorok keluar tanpa ada tumpuan di salah satu ujungnya. Jadi hanya satu tumpuan saja di ujung salah satu ujungnya. Seperti ini ada tumpuannya, di sini ujung bebas, ini namanya cantilever. Seperti balkon, itu adalah cantilever. Ya, kalau ya mungkin istilah balkon agak susah atau jarang didengar, yaitu adalah teras di lantai 2 yang menjorok keluar itu, yang menghadap ke sisi luar bangunan, tapi tidak ada kolomnya, jadi cuma tumpuannya berada di satu sisi saja. Oke, jadi ini adalah konstruksi balok sederhana dengan cantilever satu ujungnya. Caranya sama juga, jadi
Dalam kasus ini, si orangnya berjalan dari ujung C ke ujung A. Dia berjalan step demi step dari ujung C, yaitu di kedudukan pertama. Diistilahkan atau dituliskan di sini adalah kedudukan pertama. Ketika dia sudah berjalan dan berada di titik B, di tumpuan B, dituliskan atau dinamakan kedudukan kedua. Kemudian dia berjalan di balok, entah di tengah bentang, sepertiga, atau berapapun jaraknya itu, di baloknya itu dinamakan kedudukan ketiga. Sedangkan ketika dia sudah berada di tumpuan A atau di ujung dari balok ini, dinamakan kondisi atau keadaan keempat. Seperti itu. Jadi ada 4 keadaan atau 4 kondisi yang harus kita tinjau. Kondisi atau keadaan 1, 2, 3, 4. Itu ya. Dengan berat si manusianya sama seperti tadi, yaitu 1 unit beban. Caranya sama juga. Intinya adalah kita harus mencari reaksi dari kedua tumpuannya, atau apabila di sini banyak tumpuan, kita harus menghitung reaksinya ketika si manusianya berada di setiap kedudukannya. Intinya adalah itu. Dan dalam konstruksi ini, tumpuannya hanya ada 2, yaitu tumpuan A sama B, dan orangnya berada di 4 kedudukan, kedudukan 1, 2, 3, 4, maka semua kedudukan ini harus kita tinjau RAV sama RBV-nya masing-masing setiap kedudukannya. Kedudukan pertama, kita harus menghitung RAV sama RBV. Kedudukan kedua, menghitung RAV, RBV. Kedudukan ketiga, RAV, RBV. Dan kedudukan keempat, RAV, RBV. Caranya sama dengan yang tadi. Nanti bisa dipelajari. Nanti juga bisa langsung setelah menghitung ini atau mempelajari ini angkanya dari mana, bisa langsung ke diagramnya. Biar saya langsung ke sini juga, agar bisa menjelaskan perbedaan dengan yang kasus pertama tadi, yang hanya balok sederhana tanpa ada cantilever di salah satu ujungnya. Jadi pada kasus kedua ini, karena balok sederhana yang ada cantilevernya di salah satu ujungnya, akan sedikit berbeda dengan kasus pertama tadi dalam garis pengaruhnya. Karena tentu angka-angkanya ini atau besaran garis pengaruhnya berasal dari perhitungan yang kita hitung. Tidak asal menggambarkan, tapi plotting dari perhitungan yang kita hitung. Karena tumpuannya ada 2, yaitu tumpuan A dan tumpuan B, maka garis pengaruhnya hanya ada 2 juga, yaitu garis pengaruh RAV dan garis pengaruh RBV. Garis pengaruh RAV sendiri memasukkan reaksi dari beban manusia di kondisi pertama atau kedudukan pertama 2, 3, 4, ngefeknya atau memberikan besaran reaksi RAV-nya itu berapa di titik A-nya, di titik B-nya, di titik A-nya, terus di titik B-nya, ataupun di sini kedudukan ketiga, ini kedudukan ke pertama, gitu ya. Jadi reaksinya itu di setiap kedudukan berapa gitu, intinya itu. Nah, di sini contohnya garis pengaruh RAV di titik A atau kedudukan keempat, itu RAV-nya itu adalah 1 unit beban. Kemudian di kedudukan ketiga, RAV-nya itu nilainya X per L. Kemudian di kedudukan kedua,
atau tepat di titik B itu RAV-nya sama dengan 0, sedangkan di kedudukan pertama atau di titik C itu RAV-nya sama dengan minus A per L. Minus, maka digambarkan di sini arahnya ke bawah. Seperti itu. Kemudian yang garis pengaruh RBV juga kita gambarkan. Jadi kalau garis pengaruh RBV itu reaksi RBV di setiap kedudukannya. Kedudukan pertama, kedudukan kedua, kedudukan pertama di sini ya. Jadi RBV di setiap kedudukannya, kedudukan pertama, kedudukan kedua, kedudukan ketiga, kedudukan keempat. Ini pertama, 2, 3, 4. Reaksi vertikal di titik B-nya itu berapa? Dari gambar ini, yang merupakan plotting dari perhitungan sebelumnya, yang sudah dipelajari sendiri, RBV-nya di titik C itu sebesar plus L plus A per L, kemudian RBV di kedudukan kedua, yaitu plus 1, RBV di kedudukan ketiga, 1 minus X per L, RBV di kedudukan keempat itu 0. Seperti itu. Jadi, penggambaran garis pengaruh RAV dan RBV sudah selesai untuk kasus kedua ini. Dan dua kasus ini ataupun dua kondisi, yang pertama balok sederhana, 2 tumpuan, kemudian yang kondisi kedua adalah balok sederhana 2 tumpuan dengan salah satu ujungnya cantilever, sudah selesai pembahasannya. Terima kasih.